Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah dan akan diberikan Allah balasan yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab fikih. Dalam kesempatan ini kita membaca kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, yang pada hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai haji dan umroh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ta'rif, pengertian secara syariat, baik itu haji atau umroh, juga pengertiannya secara lughatan, secara bahasa. Juga kita sudah mengetahui keutamaan daripada haji. Di antara keutamaan haji itu apa kemarin? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada baginya balasan melainkan surga. Begitu juga dengan umroh. Dengan umroh itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa karena dua hal ini, yakni haji dan umroh, termasuk dua amalan penghapus dosa. Juga akan menghilangkan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat-karat yang ada pada besi, ada pada emas, dan ada pada perak. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa yajibul hajju fi madhhabil imam asy-Syafi'i 'ala at-tarahi la 'ala al-fawri. Ay la ya'samu id akharahu ma'al istita'ah wa yakunu wajiban 'ala al-fawri fil halat. Jadi ibu sekalian, di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, haji itu merupakan kewajiban yang wajib untuk dilakukan sekali seumur hidup, ya. Kemudian ia tidak harus dilaksanakan secara tergesa-gesa atau secara terburu-buru. Maknanya tidak berdosa andai orang itu menunda ibadah hajinya. Contoh, ada orang yang sudah mampu ibadah haji tapi dia belum mau berangkat haji, maka orang tersebut tidak berdosa meskipun pada saat itu dia sudah mampu berhaji. Dia ingin berniat berhajinya, tapi berniatnya mengakhirkan, nantilah kalau udah agak tua insya Allah berangkat haji. Artinya umpama ada orang yang masih muda, umurnya masih muda, umur 20 tahun, tapi sudah punya kemampuan, dia belum mau berhaji, enggak apa-apa, artinya tidak berdosa dia menunda ibadah hajinya, asal dia berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Kapan? Pada masa tua atau pada umur sekian. Nah, dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, hal yang demikian itu diperbolehkan. Jadi meskipun sekarang udah mampu haji tapi belum mau, banyak sebabnya. Orang itu kadang-kadang gini berpikirnya, bukan berarti ini dibenarkan, tapi kadang-kadang dan kenyataan di masyarakat itu banyak orang yang sudah mampu secara finansial, punya uang, tapi belum siap secara mental. Dia pikir kalau pulang haji itu kan dia harus pakai peci terus, ya kan? Tadinya biasa ngakak-ngakak sambil duduk-duduk di teras-teras, pikirnya kalau udah pulang dari haji udah nggak boleh lagi, kan gitu orang tuh menganggap haji itu.
Intinya dia memang harus lebih menjaga lagi daripada sebelum dia naik haji. Maka orang seperti itu, apalagi kalau umurnya masih muda, kadang orang berpikir nanti dulu. Orang-orang kadang-kadang berpikir demikian. Wa yakunu wajiban 'alal fawri fil halat, kapan haji itu harus segera dilaksanakan, dalam kondisi apa? Nah, wa yakunu wajiban 'alal fawri fil halatin, kapan orang itu nggak boleh nunda-nunda lagi. Dalam keadaan yang seperti apa orang itu harus segera berangkat haji, nggak boleh ditunda-tunda. Dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan 4 hal. Yang pertama, orang itu wajib segera melaksanakan ibadah haji jika ia sudah memiliki kemampuan, adalah idza kana qadha, apabila hajinya itu merupakan haji qadha. Kemarin apa haji qadha, ibu-ibu sudah paham? Apa? Haji yang sudah sempat dilaksanakan, sudah ihram, lalu kemudian gagal sebab tertentu, apa karena peperangan, apa karena kekhawatiran, atau karena sesuatu lain hal sehingga menyebabkan haji itu tidak terlaksana padahal sudah masuk pada niat haji, yakni sudah berihram. Maka haji itu ketika dia berhaji kembali, dia namanya haji qadha. Nah, haji qadha itu nggak boleh ditunda-tunda. Jadi kalau tahun ini ia haji lalu kemudian ada halangan yang menyebabkan hajinya menjadi batal, padahal ia sudah berniat untuk haji, sudah ihram, maka pada tahun berikutnya apabila itu sudah bisa dilaksanakan, dia harus segera berangkat lagi untuk haji itu. Ya mudah-mudahan nggak ada lah yang qadha haji, terutama dari Indonesia. Kalau orang Arab seenak ya, apalagi yang rumahnya samping Masjidil Haram, bisa dia haji terus tiap hari. Nah, lah dari Indonesia udah jual kebok 20, gagal hajinya, gimana itu ya? Mudah-mudahan nggak ada. Makanya jarang orang itu haji qadha, yang ada haji badal ya, badal yang banyak itu. Maka travel haji menawarkan haji badal. Iya, orang yang sudah meninggal, atau sebagian ulama berpendapat orang yang sudah tua nggak kuat lagi boleh dibadali meskipun masih hidup ya. Tapi pada umumnya asalnya haji badal itu haji untuk orang yang sudah wafat itu ya. Nah, kalau qadha ya tadi qadha. Jadi kapan haji harus segera dilaksanakan? Apabila haji itu haji qadha. Yang kedua, iza nazarahu, apabila haji itu merupakan haji nazar. Orang bernazar haji, apabila tahun depan apa yang saya rencanakan ini, yakni selesai membangun rumah, kemudian anaknya selesai sekolah atau apa saja yang ia nazari itu, maka saya akan berangkat haji. Ketika rencananya atau harapannya itu telah terpenuhi, nazarnya sudah yang menjadi sebab nazarnya telah terlaksana, maka ia wajib segera melaksanakan ibadah haji itu, nggak boleh dia tunda-tunda. Kenapa? Karena dia sudah bernazar. Kemudian yang ketiga, idza khafal ghadbu, apabila seseorang itu takut ghadab. Ghadab itu apa? Wa huwal mardu al muzminul ladzi yamna'u minal haji bi ikhbarit tabibis siqah. Yang ketiga, ia wajib segera melaksanakan haji apabila ia takut menimpa dirinya suatu penyakit yang penyakit itu akan mencegah dirinya dari berangkat haji berdasarkan informasi dari dokter yang dipercaya. Nah, ada orang datang ke dokter, diperiksa sama dokter, ternyata dia punya penyakit, tapi penyakitnya ini 3 tahun lagi baru berpengaruh terhadap kesehatannya. Berarti 3 tahun yang akan datang orang tersebut akan mengalami sesuatu pada dirinya, sakit ya, umpamanya lumpuh dan lain sebagainya,
sehingga dengan lumpuhnya itu dia tidak bisa berangkat haji. Maka dengan informasi daripada dokter itu, apabila ia pada saat itu sudah mampu secara finansial, sudah punya kemampuan untuk berangkat haji, punya ongkos bahasanya, dan punya sangu bagi keluarga yang ditinggalkan, maka dia wajib segera berhaji berdasarkan informasi dari dokter bahwa beberapa tahun ke depan dia akan mengalami kelumpuhan umpama. Atau mata, orang yang sudah sepuh itu matanya kan kadang-kadang rabun, dan rabun itu ibu-ibu kadang-kadang bisa dihitung perkembangannya dalam setiap tahun. Sekarang pandangannya ini sudah berapa meter kuatnya, berarti 1 tahun lagi akan berkurang berapa, berarti pandangan seseorang yang tua tadi itu, yang sudah sepuh tadi itu, kira-kira akan bertahan 5 tahun lagi. Maka 5 tahun yang di depan nanti, kira-kira matanya itu sudah betul-betul tidak bisa lagi melihat. Maka pada saat itu ketika dia sudah punya kemampuan, dia wajib segera melaksanakan ibadah haji, karena sudah ada informasi dari dokter kalau matanya itu hanya bisa tahan 5 tahun lagi, ya, untuk melihat dengan jelas. Paham Bu ya? Paham? Paham. Jangan tidur khusuk-khusuk semua puasanya. Ya itu. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, sesuatu yang menjadi sebab haji wajib segera dilaksanakan adalah iza khafal halaka ala nafsihi aw malihi, apabila ia takut akan terjadi kerusakan pada jiwanya atau pada hartanya. Ya, dirinya sendiri yang takut. Kalau tadi itu berdasarkan informasi dari dokter ketika dia periksa, aduh Pak, mata Bapak ini berapa? Ini masih bagus mata Ibu kalau gitu. Nah, orang tua tadi itu ditanya, ini berapa Pak? 4 katanya. Dideketin gini, berapa? Oh 2 katanya. Berarti pandangannya itu tinggal berapa meter lagi. Menurut ilmu kedokteran mata, umpama dalam setiap tahun penglihatan orang itu berkurang beberapa meter. Akhirnya dokter memutuskan, Bapak 5 tahun lagi jatah pandangan Bapak normal, selanjutnya mata akan kabur. Maka Bapak ini wajib sudah segera melaksanakan ibadah haji. Itu yang ketiga tadi. Tapi kalau yang keempat ini, dirinya sendiri merasa takut. Iza khafal halaka ala nafsihi wa malihi, dia takut akan terjadi sesuatu pada dirinya, dia sendiri yang merasa, dia takut jangan-jangan itu menyebabkan orang segera wajib haji. Makanya jangan ada pikiran jangan ya. Dia berpikir, kadang lihat orang-orang yang sebaya dengannya udah pada banyak yang lumpuh, stroke. Orang-orang yang sebaya dengannya, kemarin lettingannya waktu SMP, dia dengar informasi, umpama besoknya lagi dia dengar lagi ada informasi lagi teman dia SMP, besoknya lagi dia SMA udah pada stroke. Gara-gara itu dia berpikir, waduh itu kan umurnya sama dengan saya katanya. Berarti kalau seumur-umur seperti itu memang kayaknya tahun ini tahunnya musim-musim stroke katanya. Lalu kemudian dia merasa takut, khawatir, jangan-jangan saya juga bakal kena seperti itu. Rasa takutnya itu menyebabkan dia harus segera melaksanakan haji apabila sudah mampu. Tapi meskipun takutnya luar biasa tapi nggak mampu, bagaimana? nggak bisa, karena haji ini kaitan dengan istitoah, kesanggupan, ya, manis tatoa ilaihi sabila. Kemudian iza khafa al halaka ala nafsihi aw malihi, atau dia takut hartanya yang akan hilang. Sekarang dia lagi jaya-jayanya banyak uang, dihitung-hitung cukup untuk berangkat haji. Kemudian di hatinya ada rasa takut karena musim rampok, musim begal, musim orang rampok. Kemarin rumah tetangga
samping rumahnya dirampok, habis uangnya 1 miliar dibawa maling. Dia tidur lagi, orang teriak-teriak lagi di blok sebelahnya. Kenapa? Ternyata ada maling masuk rumah, hartanya habis digondol maling. Di rumahnya ada harta, dia juga punya. Lalu dia takut, waduh, jangan-jangan giliran gue. Maka dengan adanya rasa takut akan kehilangan dan kerusakan hartanya itu menjadi sebab orang tersebut wajib segera melaksanakan ibadah haji, karena khawatir hartanya akan hilang atau rusak. Nah, kira-kira itu paham ibu-ibu? Nah, itulah 4 perkara yang menjadi sebab haji wajib segera dilaksanakan. Apabila tidak ada keempat hal ini, maka boleh ditunda, ya. Boleh ditunda, jangan salah. Bukan boleh enggak haji, tapi boleh ditunda sampai kemudian waktu yang tepat bagi dirinya untuk segera melaksanakan haji. Wallahu a'lam bishawab.